feel the perfume of the spring. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, yeah, you push me slowly up and down, baby. Sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante atau Dewan Penyusun UUD pada tanggal 3 Juni 1959. Konstituante mengadakan proses atau masa istirahat yang ternyata untuk selama-lamanya. Pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959, pada pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi A. Pembubaran konstituante, B. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, C. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin memiliki sisi positif dan negatif, yaitu berikut sisi positif dan negatif. A. Pembentukan MPRS pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960. MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Sidang tersebut menghasilkan dua ketetapan sebagai berikut. B. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960. Sebagai gantinya, Presiden membentuk DPR-GR. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebab berdasarkan UUD 1945, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pernyataan Presiden dan mengasuhkan kepada pemerintah. Pembentukan Front Nasional dipimpin Presiden Soekarno. Dibentuk berdasar penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Organisasi ini di masa perjuangan cita-cita proklamasi tujuannya menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan pembangunan. Tugasnya menyelesaikan revolusi nasional, mengembalikan Irian Barat. E. Pembentukan Kabinet Kerja. Perdana Menteri Insinyur Soekarno, tapi menteri pertamanya Insinyur Juanda. Kabinetnya dilantik 10 Juli 1959. Program Kabinet Kerja yaitu Triprogram Kabinet. Triprogram Kabinet Kerja isinya mencukupi kebutuhan sandang pangan, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik. Arah politik luar negeri Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia awal masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan tersebut dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar adalah membagi kekuatan politik menjadi dua, yaitu Oldo dan Nevo. B. Konfrontasi dengan Malaysia. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat lain ditujukan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal ini tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nevo. C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 di sebuah rapat untuk anti pangkalan militer asing. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB karena tidak setuju Malaysia menjadi anggota tidak tetap dan keamanan PBB. B. Pembebasan Irian Barat. 1. Latar belakang perjuangan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Sesudah pengakuan kedaulatan, dengan keputusan tersebut ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Belanda. Akan tetapi Belanda hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. 2. Perjuangan membebaskan Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi.
Dalam menghadapi masalah, Irian Barat Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum atau PBB. Dalam sidang Majelis Umum, PBB menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain. Pernyataan Belanda tersebut mendapatkan dukungan dari negara Eropa Barat, terutama sesama anggota NATO. Akibatnya, revolusi pengembalian Irian Barat gagal. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membuahkan hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi tersebut sebagai berikut. Adapun konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. C. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta dengan isi Trikora sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara Bhinneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Pembentukan Provinsi Irian Barat Gaya Baru diputuskan dengan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962. Tugas Komando Mandala yaitu sebagai berikut. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi terlebih dahulu, dilakukan penyusupan pada tanggal 15 Januari 1962. Terjadi pertemuan di Laut Aru. Operasi-operasi yang dilaksanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut. 1. Fase infiltrasi atau penyusupan. 2. Fase eksploitasi atau mulai awal 1963. 3. Fase konsolidasi atau awal 1965. Melihat situasi yang genting, akhirnya pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya atau L. Walsh Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Isi Rencana Bunker yaitu sebagai berikut. 3. Akhir pembebasan Irian Barat. Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa bangsa melepas Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yaitu Dr. Soeibandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Suharman. Isi pokok perjanjian New York yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Hasil PEPA kemudian dibawa oleh diplomat PBB untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 pada tanggal 19 November 1969. C. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959. Bappenas dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Bappenas yaitu sebagai berikut. 2. Penurunan nilai uang devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah membentuk inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang sebagai berikut. 3. Deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. 4. Kebijakan lain. Pemerintah tanggal 17 April 1964 mengenal adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuknya KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan.